Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan kakak. Baik, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih ya kakak. Jadi sekarang ibu absen dulu ya. Asyira, Hadir Ibu. Anastasia, Hadir Ibu. Gaga, Hadir, Ibu. Nova, Hadir Ibu. Dini, Hadir Ibu. Salma. Hadir Ibu. Oke, sepertinya hari ini semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu bilangan berpangkat. Nah, siapa yang di sini yang masih ingat berapa hasil dari 4 pangkat 2? Oke, betul. Nah, pengetahuan itu akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ini, pernahkah kalian melihat tukang mengukur lahan sebelum bangun rumah? Nah, mereka itu menggunakan prinsip matematika yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teorema Pythagoras. Nah, bayangkan nih, misalnya ada tiang setinggi 8 meter. Nah, kemudian dipasang tali dari ujung tiang ke patok di tali yang berjarak 3 meter dari tiang. Nah, kira-kira berapa ya panjang tali yang dibutuhkan? 10. 8 kali. Nah, jadi setelah belajar hari ini, kalian akan bisa menjawabnya dengan tepat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu membuktikan teorema Pythagoras dengan diskusi kelompok. Jadi, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menayangkan video pendek tentang manfaat teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada video manfaat belajar teorema Pythagoras. Mari simak ya. Ya Ibu. Hari ini kita akan belajar teorema Pythagoras. Sebelumnya, bagaimana kalian melihat ini? Ada rumah yang berbentuk segitiga. Bawah tangga yang membentuk segitiga sisi-siku. Tanggul sungai yang menahan air agar tidak jebol. Itu semua menerapkan teorema Pythagoras. Lalu, siapa sih penemu teorema Pythagoras? Ya, Pythagoras. Pythagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal tahun 495 Masehi. Penemuannya yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lain. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang manfaat belajar Pythagoras. Baiklah, setelah menonton video tadi, adakah ingin bertanya atau menanggapi dari video yang telah Ibu tayangkan tadi? Ya Bu. Oke, Anastasia. Kenapa arsitek perlu pakai rumus ini? Bukannya sudah ada alat ukur ya Bu? Pertanyaan yang bagus ya, Anastasia. Nah, itu akan terjawab saat kita membuktikan teoremanya sekarang ini. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sudah dibuat. Sekarang kelompoknya kalian pilih sendiri atau Ibu yang pilih? Kami sendiri Ibu. Untuk bagikan LKPD-nya, jangan lupa baca dulu bentuk penggunaannya. Baik Ibu.
susunnya gini kan Bu? Iya. Baca dulu. Baca lama baca. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kurang jelas, tanyakan ya. Ya Ibu. Baik Bu. Ibu ini ditusun aja ya Bu? Iya, betul. Oke, baiklah. Waktu diskusi sudah habis. Nah, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Siapa yang mau maju? Ya. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada identifikasi masalah. Di sini kami disuruh menyusun puzzle sehingga membentuk bangunan dan persegi. Kami nyusunnya kayak gini. Kemudian selanjutnya di sini katanya dari kegiatan di atas dapatnya bahwa untuk membuktikan teori jelas perlu diketahui sisi-sisi pada segitiga. Dan tadi kan di sini ada langkah-langkah sehingga kami mendapatkan di sini ada B sebagai segitiga, A-nya alas dan C-nya kami semiring. Namanya semiring. Terus sini kita disuruh menyusun 4 segitiga seperti itu. Nah, jadi tadi kan dikasihnya puzzle-nya segitiga itu 4. Nah, kita tempel. Nah, lalu kita dapatkan kan sisi alasnya, sisi segitiganya, lalu di dalam ini adalah sisi miringnya. Dan didapatkan juga persegi 4. Lalu ini verifikasi. Nah, kan tadi kan setelah selesai menjawab kegiatan dari sebelumnya itu kita buktikan bahwa teorema Pitagorasnya. Ya, jadi didapatkan luas persegi besar itu sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, kita dapatkan luas persegi besar itu A tambah B kuadrat sama dengan luas persegi kecilnya itu kan tadi C-nya itu sisi miringnya, sisinya jadi C kuadrat. Lalu ditambah 4 dikali luas segitiga itu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, kita dapatkan hasilnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus kesimpulannya itu berarti kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat sisi alas ditambah kuadrat sisi tegak, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu saja dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Mari kita berikan apresiasi untuk kelompok yang sudah maju presentasi. Ibu. Ya. Nah, untuk kelompok satunya, apakah ada tambahan? Sama Ibu. Oke. Nah, kan sudah dilakukan presentasi. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, kira. Nah, teorema Pitagorasas menyatakan bahwa pada segitiga diskusi itu kuadrat sisi miring atau itu tensor sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya Bu, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagus sekali ya, Sira. Jadi, sebelum kita akhiri, mari kita refleksi sebentar apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi, menurut kalian semua, apa yang paling menarik bagi kalian di kegiatan hari ini? Menyusun puzzle-nya Bu, seru banget. Bagus. Terus, apakah RKPD dan puzzle tadi itu membantu kalian memahami materi atau ada kesulitan misalnya yang belum terpecahkan? Membantu. Nah, kalau misalnya belum jelas atau masih bingung, jangan ragu ya untuk menanyakan itu di pertemuan berikutnya atau tanya langsung kepada Ibu. Ya. Oke. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.